Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami mendapatkan obat dinoproston dengan klasifikasi obat pada sistem reproduksi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang definisi obat, nama generik dan nama paten obat, golongan dan klasifikasi obat, indikasi dan kontraindikasi, efek samping obat, farmakodinamik dan farmakokinetik, dosis dan cara pemberian obat, indikasi dan keamanan kehamilan, nursing consideration, dan yang terakhir itu special provision. Baik, yang pertama pengertian atau definisi. Dinoproston adalah sintesis dari prostaglandin E2 yang digunakan dalam dunia medis untuk menginduksi persalinan, mengobati masalah tertentu dalam kehamilan, serta mempersiapkan serviks atau leher rahim sebelum tindakan bedah tertentu. Selanjutnya, nama generik dan nama paten. Dinoproston memiliki nama generik yaitu prostaglandin E2 dan nama patennya ada dua yaitu Cervidil dan Prepidil. Berikut adalah gambar sediaan dari obat dinoproston. Yang pertama ada dinoproston dalam bentuk gel, kemudian yang kedua ada dinoproston dalam bentuk pesari, kemudian yang ketiga ada dinoproston dalam bentuk suppositori. Baik, selanjutnya kita akan melihat golongan dan klasifikasi dari obat dinoproston. Obat dinoproston merupakan golongan obat prostaglandian E2 atau PGE2 natril yang merupakan sintesis prostaglandin E2 atau PGE2 yang paling kuat dalam memicu kontraksi rahim. Obat dinoproston diklasifikasikan sebagai obat resep. Ini berarti bahwa obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Dinoproston juga tidak tersedia bebas di apotek. Baik, selanjutnya kita akan melihat indikasi dan kontraindikasi dari obat dinoproston. Yang pertama untuk indikasi merangsang terjadinya kelahiran pada wanita hamil yang sudah memasuki perkiraan tanggal lahir pada kondisi medis tertentu. Kemudian untuk indikasi yang kedua, mengeluarkan sejaringan yang terdapat dalam rahim pada kasus keguguran. Nah, kemudian di kontraindikasi ada beberapa. Yang pertama, adanya infeksi pada vagina atau mulut rahim. Yang kedua, perdarahan dari kemaluan yang tidak jelas sebabnya. Yang ketiga, riwayat sesar atau operasi lain pada rahim. Kemudian yang keempat, pernah mengalami persalinan lebih atau kurang dari 5 kali dengan usia kehamilan lebih atau kurang dari 20 minggu. Kemudian yang terakhir, menderita penyakit jantung paru, ginjal atau organ hati, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya efek samping obat. Di sini efek samping obatnya terdiri dari kram otot perut, mual atau muntah, diare, demam, kemerahan pada kulit, nyeri punggung, nyeri atau iritasi pada vagina. Selain itu, ada beberapa efek samping yang perlu diwaspadai karena dapat berakibat fatal, yaitu gangguan pada rahim atau plasenta sampai terjadinya henti jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dan farmakokinetik dinoproston. Dinoproston atau prostaglandin E2 atau biasa disingkat PGE2 digunakan untuk mengakhiri kehamilan dengan merangsang persalinan atau merangsang rahim untuk mengakhiri kehamilan. Selain itu, dinoproston juga merangsang otot polos pada saluran pencernaan sehingga membuat mual atau diare. Kemudian farmakokinetik dinoproston. Saat PGE2 diberikan melalui vagina, dinoproston akan mendorong pelebaran, penipisan, dan pelunakan pada area serviks yang disebabkan karena adanya peningkatan sekresi kolagenase. Baik, selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian. Yang pertama adalah dinoproston dalam bentuk gel Prepidil. Dosis yang diberikan yaitu 2,5 ml untuk pemberian intraserviks berisi 0,5 mg dinoproston. Cara pemberiannya yaitu dengan ibu posisi terlentang, lalu ujung suntikan yang belum diisi diletakkan dalam serviks, dan gel dimasukkan tepat di bawah OS cervix intern. Setelah pemberian, ibu tetap berbaring kurang lebih 30 menit. Dosis dapat diulang setiap 6 jam dengan maksimum 3 dosis yang direkomendasikan dalam 24 jam. Yang kedua adalah dinoproston vaginal insert atau Cervidil.
Dosis yang diberikan yaitu 10 mg dilepaskan pada tingkat sekitar 0,3 mg per jam selama 12 jam. Cara pemberiannya yang pertama, dimasukkan ke dalam vagina oleh tenaga medis. Kedua, pasien harus berbaring selama sekitar 2 jam setelah pemasangan. Ketiga, insert dapat dibiarkan di tempat hingga maksimal 12 jam atau sampai awal persalinan aktif. Terakhir, dapat dilepas jika terjadi hiperstimulasi uterus atau tanda-tanda komplikasi pada ibu atau janin. Yang ketiga adalah dinoproston vaginal suppository atau Prostin E2. Dosis yang diberikan yaitu 20 mg setiap 3 hingga 5 jam. Cara pemberiannya yang pertama dimasukkan ke dalam fornix posterior vagina oleh tenaga medis, lalu pasien harus berbaring selama sekitar 10 menit setelah pemberian. Terakhir, dosis dapat diulang setiap 3 hingga 5 jam jika diperlukan dengan total dosis maksimum 240 mg. Kemudian nursing consideration. Pemberian dinoproston hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan tim interprofesional yang terdiri dari dokter, perawat, dan juga apoteker, agar pasien dapat dimonitor terhadap terjadinya efek samping yang parah. Tim kesehatan secara khusus harus melakukan pemeriksaan terjadinya tanda-tanda hiperstimulasi uterus atau kontraksi uterus yang berkelanjutan. Jika adanya efek samping lainnya, maka pemberian obat harus dihentikan. Baik, selanjutnya mengenai keamanan penggunaan obat dinoproston ini. Seperti yang diketahui, penggunaan obat ini kan untuk membantu induksi persalinan dan mematangkan serviks pada wanita hamil. Meskipun sebenarnya metode penggunaan obat dinoproston ini cukup umum, tetapi ada aspek keamanan yang perlu diperhatikan. Seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya mengenai kontraindikasinya, kemudian juga efek sampingnya yang bisa mengganggu kondisi janin, kondisi kesehatan janin. Karena itu, dinoproston ini tidak digunakan untuk tujuan yang non-medis, seperti menggugurkan kehamilan dengan sengaja tanpa indikasi medis secara khusus. Kemudian, belum ada juga data lebih lanjut mengenai penggunaan obat ini ketika menyusui, sehingga data yang belum cukup ini untuk risiko penggunaan obat dinoproston pada bayi masih belum diketahui. Oleh karena itu, untuk lebih baiknya penggunaan obat dinoproston ini dikonsultasikan dengan dokter mengenai risiko dan juga manfaat daripada penggunaan obat dinoproston ini. Oke, baik. Berikutnya terkait special precaution daripada penggunaan obat dinoproston ini. Seperti yang diketahui juga tadi bahwa digunakan untuk induksi persalinan dan pematangan serviks. Maka tentu perlu tindakan pencegahan khusus atau special precaution untuk memastikan kondisi daripada sang ibu dan juga janin. Di antaranya memerlukan pemantauan yang ketat, yakni aktivitas uterus, detak jantung janin, dan tanda-tanda vital ibu secara khusus. Kemudian diperlukan juga pengawasan secara profesional dari tim kesehatan, yang mana mereka harus mencari tanda-tanda hiperstimulasi uterus, kemudian kontraksi uterus yang berkelanjutan, dan kondisi gawat janin. Kemudian, jika pasien memiliki kondisi medis yang khusus, seperti asma atau gangguan pada sistem kardio dan sebagainya, maka ini diperlukan pemantauan yang lebih ekstra. Dan pasien juga perlu untuk diedukasi terkait potensi, risiko, dan manfaat daripada obat dinoproston ini atau efek sampingnya. Jika terdapat efek samping ketika penggunaan obat dinoproston ini, maka penggunaan obat dinoproston ini perlu segera dihentikan. Baik, ini adalah referensi-referensi yang kami pakai dari semua materi yang telah kami presentasikan. Sekian presentasi kami dari kelompok 13. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan materi yang telah kami presentasikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.